Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam bina remaja. Oke teman-teman, sekarang kita sudah kedatangan tamu dari YouTubers Desa Bojonegah, yaitu dan hari ini namanya Bang Burhan, dia biasa dipanggil atau di YouTube-nya itu Han Channel ya. Oke, Han Jordan Pak. Han Jordan. YouTube channel Han Jordan Pak. Han Jordan nih. Kalau misalkan teman-teman yang belum tahu Han Jordan, mungkin bisa di-search di YouTube, nanti kita cantumin di link deskripsi gitu teman-teman ya. Oke, kalau misalkan boleh tahu nih, selama sekarang kan ada COVID-19 ya kan. Terus kan di Bogor, di Jawa Barat, di Jakarta, di mana-mana adanya PSBB nih. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa sih? Aduh, kesibukan ya di rumah aja Pak. Di rumah aja. Bikin konten, Bikin kan, konten. buat ya syukur-syukur bisa nambah viewers sama subscriber gitu Nah, ya. itu. Ya karena ya kesibukannya gitu-gitu aja sih, paling main game, bikin konten dan ya bantu-bantu di rumah aja. Bantu-bantu di rumah ya. Nah gini, sekedar info nih teman-teman. Han Jordan itu channel apa namanya, putra asli Desa Bojonegah yang memang saat ini dia sudah dimonetisasi teman-teman. Dan sekarang kita mau tanya-tanya dan mau ngulik Han Jordan ini, ya syukur-syukur kita dapat ilmu gitu kan. Boleh. Tapi saya mah apa sih Pak? Ya namanya juga kan proses gitu kan. Ya benar-benar. Ya gini, kalau misalnya boleh tahu bagaimana sih prosesnya Han Jordan ini bisa sampai sebesar ini, atau ya alhamdulillah sekarang sudah bisa dimonetisasi, bisa diceritain di proses awal terbentuknya atau adanya channel Han Jordan ini gitu. Oke, jadi sebelumnya terima kasih banget udah ngundang gua ke sini, dan gua ngerasa gua nggak ada apa-apanya cuma jadi prosesnya itu panjang banget ya. Jadi dulu awal pertama kali gua itu STM itu gue pengen banget punya grup. Awalnya gue nggak bikin grup band. Mula-mula dari grup band gitu ya, karena memang dulu suka-suka ngeband gitulah ya. Iya, suka ngeband. Bahkan gue nggak punya nama di band gue pun ada yang manggil gitu, tanpa gue harus ngebayar buat manggung. Iya. Bahkan ada yang berani ngebayar. Bahkan gue cuma bisa ngisi acara aja gitu. Tapi di band itu gue emang nggak berjalan Pak. Kenapa tuh bro? Karena kita beda visi sama misi. Di antara yang lain tuh gue lebih menonjol. Di personil sendiri tuh beda visi sama misi. Iya. Meskipun mereka gue akuin punya kesibukan masing-masing, cuma kan namanya orang hidup ada pemikiran berubah-ubah. Iya, karena ideologi masing-masing orang kan beda-beda gitu ya. Nah itu dia. Jadi gue ngerasa udah nggak sejalan. Akhirnya gue keluar, mungkin nggak ada kata keluar tapi emang bubar gitu aja. Iya. Sampai gua nggak punya wadah buat ngapa-ngapain. Anak muda zaman dulu. Bisa dibilang begitulah. Setelah itu gua bisa nemuin temen di tempat gua waktu itu kerja. Kita bikin Fitgram, awal mula dari Fitgram tuh. tapi gua nggak sama sekali mikirin buat YouTube. Iya. Gue bikin Fitgram itu awalnya emang ya udahlah lucu nih, buat seru-seruan aja mungkin ya. Bikin konten seru-seruan, dan daripada anak muda main HP aja, main game aja, atau melakukan hal yang negatif. Iya. Ya udah, gue akhirnya bikin konten Fitgram. Setelah itu mungkin berkembang jadi masuk di channel YouTube. Nah itu, cuma di Fitgram itu juga nggak sejalan. Bener-bener nggak sejalan. Sampai ada yang beda pemikiran juga, memikirkan hal yang lebih enjoy lah daripada bikin konten yang kayak gitu. Jadi akhirnya gue nggak ngelanjutin bikin Fitgram itu. Terus sekarang kalau bicara channel YouTube Han Jordan nih, di situ kayak lu sendiri punya tim atau memang lu solo? Gitu aja. Gue sendiri solo. Jadi teman-teman, Han Jordan aja dia berkarya atau memang menggeluti YouTube-nya sendiri, dan sampai hari ini kapan sih dimonetisnya? Dimonetize-nya 3 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu teman-teman. Dia maksudnya konsisten tuh, walaupun sendiri ya
tetap konsisten sampai akhirnya dia bisa dapat penghasilan dari YouTube sendiri gitu ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan alhamdulillah lah. Nah, bicara apa namanya proses gitu sampai sekarang lu dari monetis, sebelumnya tanggapan dari keluarga lah gitu. Gimana sih gitu? Tanggapan dari keluarga ya, tanggapannya berpikirannya sama aja sih kayak teman-teman yang lain. Iya. Kayak misalnya lu halu, kayak misalnya apa sih yang lu lakuin gitu kan, nggak ada hasilnya gitu. Cuma gua nggak pernah dengerin omongan itu karena gua yakin suatu saat itu meskipun gua nggak dikenal ada hasilnya lah. Iya. Dan jadi kebanggaan gua sendiri gitu. harus jadi kebanggaan, minimal kita bisa bangga sama diri kita sendiri lah gitu ya. Nah itu dia. Apalagi ya bonusnya buat bangga orang tua sih Nah. gitu ya. Berarti sekarang udah gak pernah minta jajan sama orang tua lagi. Bicara uang jajan. Kalau uang jajan sih dari pas lulus juga udah enggak pak. Karena mungkin kerja gitu ya, Iya. kerja jadi dari penghasilan sendiri ya memang harus seperti itu. Iya. Ya dituntut untuk mandiri gitu. Malah harusnya kan kita ngasih kan. Iya benar-benar. Ya apa ya, kalau misalkan kita bicara YouTube gitu kan, banyak yang tadi dibilang sama Han gitu sendiri. Banyak tuh kayak tanggapan-tanggapan atau respon negatif dari keluarga pun juga demikian gitu ya. Terus dari teman-teman lu sendiri gitu, ada nggak sih yang apa namanya menanggapi atau responnya ya lebih menjurusi atau mengarahnya menjatuhkan lu pribadi gitu? Ada nggak sih, dan tanggapan atau respon lu seperti apa gitu? Banyak pak. Peri juga. Proses ya juga Proses peri banyak banget, ada bahkan salah satu mantan gitaris gue sendiri bilang gue itu jember gitu ketika ada di depan kamera gitu. Jember, maksudnya kalau jember berarti katanya kasar banget. Ya seolah nggak layak gitu ya. Nah, pokoknya ada yang bilang halu lah, ada yang bilang mimpi lah, apa sih gitu kan. Berarti ya maksudnya itu justru kalau menurut gue yang gue lihat salah itu jadi motivasi buat lu sendiri ya, buat berkarya gitu ya. Ya jadi kayak ya udahlah, gue nggak pernah dengerin apa kata orang kok. Ibaratnya gue emang dari dulu pengen ini loh yang bisa gue lakuin gitu. Sekalipun gue harus gagal pasti suatu saat usaha itu ada hasilnya kan. Iya pasti memang seperti itu. Maksudnya ya kita apa ya, kita lakuin suka-sukaan kita tetap ya nggak perlu banyak dengerin omongan orang juga, maksudnya nanti juga hasilnya kita bisa rasain sendiri kan gitu ya. Nah iya, jadi kita sendiri yang ngerasain lah, meskipun susah payahnya, pahit perihnya kita sendiri nanti yang ngerasain resikonya segala macamnya lah. Iya betul. Kita bicara kita balik lagi ke YouTube nih, maksudnya ya kita atau teman-teman juga pengen dikasih tips dan trik gitu kan, bagaimana sih maksudnya biar cepet dimonetize gitu. Karena kan ya gak ada tutup mata aja, maksudnya orang-orang seperti kita kan apa sih, maksudnya kita berkarya di YouTube itu pasti kan ujungnya perjuangan. Kita nggak bisa ngebohong gitu kan, nggak bisa ngebohong. Nggak ada kata munafik dari itu Iya, lah. kayak gitu Pokoknya kan. nggak bisa berpaling lah. Kalau gua sih bilang buat yang emang lagi menggeluti atau udah terjun ke dunia YouTube ya. Jangan mikirin buat dapat duit dulu atau buat terkenal dulu. Jadi kalian harus bener-bener bikin konten aja, udah bikin konten aja, nggak usah mikirin, oh gua nggak terkenal nih, gua nggak dapet duit nih, nggak ada iklannya nih, nggak usah mikirin itu dulu lah. Pokoknya bikin konten aja, jadikan itu hobi aja. Kayak contoh lu bisa main game GG, karena gua sendiri nggak GG main game. Apalagi gua. Gue bukan gamer gitu. Jadi kalau kalian bisa main game, daripada cuma main game terus habis main game selesai habis kuota kan saya. Iya betul. Mending main gamenya setengahnya lah, sambil di record, iseng-iseng kalian rekam setengahnya. Siapa tahu ada rezeki, orang suka cara lu bermain gitu kan. Jadi kegiatan lu jadi hobi, jadi rame, jadi terkenal. Nggak menutup kemungkinan daripada lu cuma ngabisin waktu sampai pagi main game gitu aja terus nggak ada hasil kan. Ibaratnya cuma buang-buang uang justru malah ya. Iya malah buang-buang waktu dan uang juga. Iya.
kalau misalnya kalian hobi di bagian make up, kalian bisa bereksperimen meskipun nggak mahal ya Iya. kan. Tergantung kalian bisa memporsikan semuanya gitu. Karena kan orang ngelihatnya kalau udah suka ya mau gimana pun suka gitu. Jadi lebih baik jadi anak muda yang berkarya aja, jangan cuma sekedar ngejalanin hidup dan nikmatin aja. Iya, apalagi cuma sekedar ngomong tapi nggak punya karya. Nah, gitu. jadi cuma bisa mencela aja, nggak bisa berkarya gitu. Janganlah. Nah sekarang kan kayak apa namanya di lu sendiri kan ngejalanin channel Han Jordan ini sendiri nih, dan sekarang alhamdulillah udah monetis tuh kan. Ada tuntutan nggak sih, maksudnya tuntutan lebih bahwa wah kalau gua udah di monetis gua harus lebih banyak upload nih dan segala macam. Ada nggak sih tuntutan ke pribadi lu sendiri kayak gitu? Kalau gue jatuhnya jadi seperti seneng. Senang tuh. Iya, tuntutan emang tuntutan sih. Cuma gue seneng aja. Bahkan para teman-teman yang udah subscribe juga suka nge-DM, nanyain kapan waktunya buat diupload konten apa. Belum lagi request konten yang bakal diupload. Bahkan gue bilang sih, gue keteteran. Pasti karena kan Han Jordan sendiri kan dia berjalan sendiri teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang mau gabung bisa DM. Bisa DM. Jangan dulu, jangan. Jadi kayak ibaratnya gue emang harus ada waktu buat gue ngupload, ada waktu buat gue nyantai. Sekalipun gue bikin konten game, gue bukan orang yang suka main game terus menerus. Jadi gue main beberapa waktu, nguploadnya beberapa waktu. Jadi gue memporsikan gitu. Iya. Karena lebih lebih condongnya ke record atau ke uploadnya, bukan ke main gamenya gitu ya. Jadi main gamenya hanya sekedar misalnya lu main game bola, ada begitulah, ada pemain yang bagus, jadi gue harus bikin gitu. Iya. Inspirasinya dari game, gue salurinnya ke konten. Ke konten gitu. Apalagi kan kalau Han Jordan sendiri kan gamenya PES ya. Ya. Game PES, gue game PES dan yang lain-lainnya game-game yang ibaratnya orang harus bayar, gue gratiskan. Nah gitu teman-teman, kalau misalkan teman-teman semua suka game gitu, terutama buat kayak game PES atau game bola gitu, bisa namanya buka link Han Jordan kayak gitu teman-teman. Nah kalau kayak kemarin, bahkan tadi juga gue lihat channel Han Jordan sendiri kan awalnya kan awal upload itu kayak ngoprek-ngoprek HP gitu kan. Nah, itu maksudnya apa tuh kalau boleh tahu gitu kan? aduh itu banyak banget itu. Jadi sebelum gue menemukan jati diri sebagai gamer PES, dulu tuh emang gue suka main oprek Iya. HP gitu. Awal-awal booming Android yang nggak terlalu canggih kayak sekarang, yang cuma sekedar pasang aplikasi terus nge-lag tuh, gue dulu ngebenerinnya kayak gitu-gitu. Dan itu nggak keurus karena cuma beberapa aja, jadi nggak jadi kewajiban, nggak kayak sekarang kewajiban game gitu. Kalau dulu bahkan ada konten-konten semacam ngeplok, karena gue dulu bener-bener suka jalan-jalan, Traveling lah gitu ya. ya. Jadi kemanapun, kasarnya sekalipun lu cuma ke puncak gitu ya, itu gue ngevlog gitu loh. Betapa astaganya gue. Iseng-iseng buat dokumentasi pribadi juga Nah sih. iya, karena buat seneng aja gue ngeliat gue jalan kesini gitu, gue bikin dokumentasi. Terus gue bisa ngebenerin handphone, atau gue bikin handphone itu keren, gue dokumentasiin gitu. Cuma iseng waktu itu. Iseng-iseng sekarang jadi kebutuhan. Ngejar-ngejar pak. Itu teman-teman, selain tadi kalian mau lihat konten-konten tentang PES atau segala macam, kalian juga bisa, yang mau ngoprek HP-nya bisa ke Han Jordan. Boleh. Iya kan? Boleh. Gue Iya. diskon gue. Maksud dan sekarang selama lu bikin konten ini, siapa sih orang yang sering nge-support lu gitu kan? Entah mungkin dari kayak orang tua, keluarga, teman, pacar, atau mungkin gitu kan. Siapa sih yang selalu support lu? Ayo dong bikin konten, atau siapa gitu? Aduh, kalau misalnya support sih, gua sendiri ya, gua ngeliatnya buat orang tua aja. Iya. Tapi meskipun mereka nggak mensupport gua
siapapun gak mensupport gue tetap ngeliat ke orang tua gue gitu. Berhubung ini udah berjalan dan udah terjadi, ibaratnya ya gue harus terusin meskipun gue nggak dikenal ataupun gue nggak terkenal, gue tetap harus terusin dari diri pribadi gue udah terjun dan gue bakal lanjutin buat orang tua gue aja gitu. Jadi maksudnya selain apa namanya, selama berkarya itu memang fokus dan tujuannya ya untuk balik lagi ke orang tua gitu. Orang tua. Apalagi kan ya orang tua kan ya mulai dari ngandung terus membesarkan kita sampai sekarang seperti lo ini kan ya hasil didikan orang tua juga balik lagi ke orang tua. Gue pengen bisa kasih tahu ke nyokap gue bahwa anaknya bisa loh, nggak cuma sekedar rebahan dan cuma main HP aja gitu. Iya betul. Ya karena memang ya gimana ya, maksudnya pemikiran orang tua kita berbeda gitu kan, di zaman dulu sama zaman sekarang kan berbeda. Otomatis pasti mereka juga menganggapnya lu ngapain sih, maksudnya ya ngomong sendiri di HP atau merekam sendiri di HP, ngapain sih gitu kan. Iya pasti orang tua mikirnya gitu. Tapi ada gak sih momen epic kayak misalkan waktu lu bikin konten nih, orang tua ada misalkan di rumah atau bikin konten dulu misalkan ya, terus orang tua ada di rumah gitu kayak teriakin lu ngapain sih gitu, ada gak sih gitu? Ada dari zaman gua ngeband juga gitu. Dari zaman gua scream di rumah, orang tua udah bilang gila aja. Sampai gua bikin konten sekarang juga sebelum nyokap gua ngerti YouTube itu gimana, dia pasti ngelarang gitu. Maksudnya ngomel, ngapain sih ngomong sendiri sama HP gitu. Iya. Waktu dia belum tahu, dan gua nggak ngasih tahu gua bikin YouTube sampai udah ada iklan. Kayak sekarang baru gua kasih tahu ke orang tua gua gitu. Nah gitu, karena kan memang yang tadi gue bilang perkembangan teknologi di zaman dulu sampai zaman sekarang kan berbeda, otomatis pengetahuan juga ya bisa sedikit apa namanya meningkat kayak gitu teman-teman. Nah ngomongin soal orang tua, ada nggak buat ngajakin orang tua buat ikut bikin konten gitulah sekarang nih ya? Kan banyak tuh kayak misalkan youtuber lain ngeprank orang tua lagi ngapain kayak misalnya gitu. Nah lu sendiri ada nggak nih arahnya ke sana? Sebenarnya ada. Cuma aduh gimana ya, kalau ngeprank orang tua kayaknya udah raka banget dah jadi anak ya. Paling gue udah bilang sih nanti ada kontribusi lah orang tua yang selama ini jadi support gue sendiri, pasti gue masukin orang tua gue YouTube gue ya kan. Ya syukur-syukur biar kenal orang tua juga gitu. Kalau udah kenal mainnya ke rumah ya. Terbalik ya, ada Han sendiri yang main ke rumah, misalkan siapa cewek gitu, bukan cewek main ke rumah. benar. Itu bicara soal apa namanya asmara nih kan, ada nggak sih? Iya asmara gitu kan. Tadi kan kita udah banyak bicara soal YouTube ya. Paham lah maksudnya Hanjo dan sendiri kalau bicara soal itu ya lebih expert lah dia lah gitu kan dibanding kita gitu teman-teman. Sama aja pak. Enggak. Bicara soal asmara maksudnya sampai saat ini ada nggak sih orang yang memang lagi dekat atau memang udah jadi pacar atau mungkin udah mau serius ke jenjang yang lebih tinggi gitu? Kalau ngomongin soal asmara gue rasanya gimana ya? Gue kemarin juga ya emang sempet ada sih pasangan yang bener-bener support banget sih. Cuma emang berbeda visinya, jadi kita pisah aja. Selama nggak sepemikiran jadinya ya udahan gitu. Padahal emang gue akuin dia berkontribusi banget buat YouTube gue sendiri. Cuma emang karena dari pihak pemikiran orang tua masing-masing, jadi gue pisah. Dan setelah pisah alhamdulillah pak rame pak. Rame kenapa? Banyak yang ngajak collab, banyak yang ngajak main, ya gitulah pokoknya lah. Bukannya sombong ya. Justru apa namanya pertanyaan sebetulnya pengen diajuin gitu, maksudnya setelah sekarang udah di monetize gitu, ada nggak sih mantan yang apa namanya tiba-tiba ngajak balikan berhubung dia udah jauh duluan temen-temen? Berarti kan tanda kutip ada kayak gitu. Ada yang julid juga ya kan, berusaha menjatuhkan. Ada yang ngedeketin mah udah pasti gitu. Iya. Yang gua nggak kenal juga DM gitu kan. Sosok kenal gitu ya. Iya. Bang, ajak dong bang gitu kan. Itu kayak gitu responnya gimana?
gue bilang aja ajak apa gitu kan, terus jadinya ini bang YouTube, dan gue nggak balas lagi gitu. Ya pasti arahnya ya ke YouTube gitu Ya pasti arahnya ke YouTube dulu bilangnya. Lebihnya di belakang layar lah gitu ya. Gue nggak mau lah, gue fokus dulu lah, gue bilang. Iya, benar. Nah bicara soal tadi kan apa namanya mantan di asmara gitu. Iya. Kalau sekarang kita bicaranya mantan di rekan kerja yang tadi lu bilang kan kayak awal kan mau bikin fitgram terus ngeband. Nah setelah tahu lu sekarang di monetis, ada nggak sih mantan rekan kerja lu yang pengen balik lagi ke lu gitu? Jangankan yang mantan rekan kerja ya, temen sendiri ada gitu bilang, gue pengen dong jadi kameramen lu gitu ya kan, gue pengen dong jadi ngegitarin gitu kan. Cuma kembali lagi gue masih pengen sendiri dulu gitu, benar-benar fokus sendiri. Iya, maksudnya kalau misalkan sekiranya memang enak lebih enak sendiri ya ngapain harus rame-rame sih gitu ya. Nah iya, bukannya gue sombong, cuma belum bisa lah gue ngebayar kalian. Mungkin ke situ arahnya. Arahnya ke situ. Iya betul. Gue mah ibaratnya kalau misalnya ada temen bisa melakukan hal baik, kayak misalnya lu bisa ngedit ya ayo aja gitu. Berarti kan dalam tanda kutip ada kemungkinan buat ikut diajak gabung juga. Boleh ya? Kalau gue udah banyak duit boleh. Bisa. Biar bisa digaji juga. Nah iya, karena kan orang kan pasti mikirnya ke situ juga. Manusiawi pak, kalau misalnya nggak mikirin duit mah. Iyalah ya kan, itu manusiawi banget sih maksudnya. Iya. Nah bicara soal YouTube lagi nih, sekarang kan banyak kan kayak youtubers yang ya mereka backgroundnya artis gitu kan. Terus sekarang mereka terjun di YouTube juga, mungkin karena sekarang berhubung COVID, mungkin job mereka sepi di televisi gitu, mereka larinya ke YouTube. Maksudnya menurut lu tantangan kita nih bareng-bareng, tantangan teman-teman bareng-bareng itu seperti apa sih ngebacanya gitu kan? Ya karena kan kita harus bersaing dengan artis yang memang udah punya nama sebenarnya gitu ya. Kembali lagi pada diri kita sendiri. Satu, jangan mudah putus asa. Kita lebih harus bisa mengeksplor dan kreatif lagi. Yang ketiga harus konsisten. Iya. Karena Tuhan itu pasti ngasih rata lah. YouTube sendiri sistemnya udah hancur pak. Sekalipun dia YouTuber pasti ada hasil di tempat lain gitu loh. Bahkan banyak yang nggak bernama dan gua nggak kenal, banyak subscribernya, viewernya banyak. Cuma ya ngapain sih lah artis ikut-ikut gitu coba. Iya maksudnya iya kalian udah punya duit, banyak duit malah maksudnya. Iya. Ya kasih lah ke kita gitu. Kasih lahan lah gitu. Iya gitu loh. Sedikit, gitu, kan. Jangan kalian trending kita kapan gitu. Belum lagi kalau misalnya kita udah upload kena copyright. Ya, itu dia. Yang ya PR lah buat kita ya. Sekali-sekali lah artis 50%-nya balik ke TV aja lah gitu kan. Gitu. Bukannya nggak boleh, cuma kan duit kalian udah banyak gitu ya kan. Berbagi lahan lah gitu ya. Berbagi usaha gitu. Nah bicara konten lu sendiri Dur, Han gitu ya. Karena ini apa namanya teman-teman, perlu kalian tahu, Han Jordan ini sahabat saya atau teman saya dari zaman SMP sampai sekarang udah teman-teman. Iya, kita udah teman SMP. Iya, jadi kalau jadi kalau misalkan gua bilangnya Bur, karena iya apa namanya gua akrab dan taunya dia namanya Burhan gitu. Iya. Mungkin karena sekarang channelnya Han Jordan jadi agak bergeser. Gitu. Jordan itu nama band pak sebenarnya. Band Bur. Band. Maksudnya nama di panggung atau gimana? Nama di panggung. Jordan tuh. Jordan. Jadi waktu waktu manggung sih, ya udah gue kasih nama Han Jordan aja, udah bodo amat lah. Oh, jadi filosofi dari nama channel Han Jordan itu Burhan dan Jordan nama panggung gitu. Jadi Han Jordan. Han Jordan gitu ya. Jadi disambungin lah. Disambungin gitu. Oke, ada apa namanya, balik lagi ke channel YouTube dulu nih. Ada nggak sih kayak misalkan lu ketika upload nih kena copyright lah, atau apa namanya lu sampai di banned lah, atau di take down lah video lu, ada nggak sih kayak gitu pengalaman lu gitu selama berkarir atau berkarya di YouTube sendiri? Banyak pak. Copyright itu jadi makanan gitu loh, tapi gue lawan aja udahlah, nggak peduli gue. Kalau misalnya gue masih bisa bantalin ya gue bantalin gitu loh. Maksudnya bisa gue handle copyright itu gitu. Bahkan gue sampai kena teguran gitu, pelanggaran. Pelanggaran dalam bentuk apa tuh?
dalam bentuk video reaction sih. Kenapa memang videonya? Jadi kesalahan gua nge-rap lucu pada saat Indonesia tuh terkena musibah, itu salah banget gua. Jadi gua nggak mikir ke situ sih. Karena dulu awal gua nge-YouTube tuh nggak ada aturan-aturan kayak gitu, Pak. Iya, betul. Akhirnya videonya di blog, udah rame gitu kan, yang nonton lumayan lah, 1.000 gitu kan, berapa ribu. Akhirnya di blog gitu langsung. Dan gua kena pelanggaran. Ya mungkin karena kesalahan kita sendiri sih, maksudnya momen yang seharusnya kita ya gimana ya, maksudnya sedih juga, jangan terlalu sedih juga seharusnya gitu kan. Iya, cuman seharusnya. cuman kalau misalkan memang kita jadiin konten juga ya salah juga gitu. Iya, salah banget gua. Iya. Harusnya gua nggak nge-rap orang banjir, cuma kan orang Indonesia kreativitas dan keren-keren banget gitu menurut gue orang pada saat banjir juga gitu. Jadi gue bikin dan akhirnya gue kena pelanggaran sih. Memang bentuk videonya atau isi videonya apa sih waktu itu? Ya waktu itu orang Indonesia kan waktu banjir juga pada renang, pada seluncuran, ya kan, pada Waterboom dadakan gitu iya, ya. pada mancing, ya kan, pada ngopi di atas banjir, ya kan. Yang menurut gua, ya kalau menurut gua sih itu lucu gitu, kan orang Indonesia tuh lucu kreatif. Jadi gua nggak berpikiran bakalan dihukum gitu loh, nggak bakalan ditegur gitu. Iya. Nggak taunya jadi teguran gua. Dan masih ada sampai sekarang. Dan bahkan dapat namanya kartu kuning gitu ya. Kartu kuning pertama gua dari YouTube. Tapi untungnya gua masih bisa dimonetize gitu. Thank you banget YouTube. Alhamdulillah. Gitu ya. Masih bisa dimonetize. Kalau bicara subscriber nih, kalau boleh tahu nih, subscriber Hanjo dan itu sekarang sudah mencapai berapa sih? Mencapai hampir 2.000, kurang berapa puluh gitu. Hampir 2.000. Hampir 2.000. Dan viewersnya juga rata-rata stabil gitu ya. Stabil. Alhamdulillah sih kalau viewers sih mereka masih setia. Thank you banget yang udah setia sama YouTube channel Hanjorda. Dengan dengan teman-teman yang memang saat ini sudah subscribe channel Han Jordan, jangan lupa juga bantu subscribe channel Bina Remaja. Kalian harus tonton dan subscribe channel Bina Remaja ya, jangan cuma ditonton, karena gua rasa anak-anak di sini keren-keren banget, kreativitas banget, sumpah keren pokoknya. Gua dukung banget sama podcast ini. Kalian harus subscribe, jangan cuma nonton. Ya itu sambil belajar gitu. Sambil belajar, sambil kita juga ngasih ilmu buat ke teman-teman lain kayak gitu ya, sih. jadi banyak informasi yang bisa kalian dapetin juga kan gitu. Iya. Jadi nonton YouTube tuh jangan yang ngeprank jadi sampah, jadi tukang sampah, jangan. Itu viral banget kemarin tuh ya. Iya itu, aduh kita jadi nggak kebagian gitu. Maksudnya kayak apa namanya, channel-channel ngeprank kayak gitu kan, maksudnya kayak ya si youtubersnya juga kayak kalau gue lihat kayak nggak punya isi kepala sih. Ya gue nggak ngerti aja gitu, kenapa udah banyak duit ya nggak tahu lah manusia ya. Ya kalau kita sih yang diharapkan jangan kayak gitulah, maksudnya kita tetap ya jalur positif aja kayak gitu ya. Iya tetap mending ya, gue sih nggak ngelarang mereka pada nge-YouTube, cuma bagilah porsinya gitu. Iya. Bikinlah konten yang bermanfaat lah, jangan bikin konten gitu terus gitu loh. Banyak yang nonton kan anak kecil juga. Iya. Ya kan Gitu. Kalau apa namanya, kalau kita bicara nominal, karena kan Han Jordan sendiri udah dimonetize gitu ya. ya udah dimonetize. Kalau boleh tahu nih, bicara nominal, kira-kira kisaran berapa digit sih gitu kan? Estimasi ya Pak ya? Estimasi aja, estimasi ya. Kan kalau dapur pribadi kan ya itu masih hak itu gitu kan, pribadi. Kita ya. juga nggak bisa terlalu publish gitu kan. Nah, dari estimasi sih masih kecil Pak. Karena kan gue sendiri nggak nyangka bakal dimonetize loh Pak. Bahkan 3 bulan yang lalu gue masih 1.000, sekarang udah 2.000, gue nggak nyangka. Ya estimasinya 1-5 sih menurut gue. 1-5 udah bisa megang gitu ya. Iya, mudah-mudahan sih lebih gitu kan. Iya, amin. Ya maksud teman-teman di sini juga itu merupakan satu pencapaian yang luar biasa sih kalau menurut gua. Karena kan di kita sendiri nih, khususnya di Desa Bojongnangka gitu kan, jarang gitu kan maksudnya yang memang mereka menekuni atau menggeluti yang tadi gua bilang. Ya
pencapaian terbaik di 2020 versi gua sih udah dimonetize ya. Gua sih nggak mikirin dolar dah. Tar dulu, bahkan awal Januari gua masih 500 subscriber loh. Awal Januari 2020 tuh. Nah, 500. 500. Berarti ibaratnya cepet banget tuh naiknya ya. Gue juga nggak tahu bisa secepat itu. Triknya gimana tuh kalau boleh tuh? Triknya yang penting lu bikin konten aja terus pak. Terus konsisten gitu ya? Kita bikin konten konsisten yang benar-benar nggak mainstream juga. Ya maksudnya ya kita dan teman-teman juga tahu nih kalau misalkan lu kan YouTubers dari maksudnya di Desa Bojonegga yang memang saat ini sudah di apa namanya dimonetize gitu kan. Iya. Maksudnya kalau misalkan kita boleh tahu estimasi nominal yang udah ya yang udah bisa didapat itu berapa sih kira-kira gitu? Kalau angkanya sih sesuai estimasi ya. Ya itu kan maksudnya balik lagi ke hak dapur gitu. Gak Iya. apa-apa kita ya. Ya buat apa namanya motivasi juga sih gitu. 1 sampai 5 lah. Cuma gua nggak terlalu mikirin ke situ dulu. Yang penting orang tetap terhibur sama konten gua gitu loh. Iya. Karena Syukur-syukur sih lebih, Pak. Iya. Ya pasti, maksudnya ya yang diharapkan dalam dunia apa ya, YouTube ya kita nggak bisa nutup mata, pasti itu kan salah satu Manusiawi. tujuannya Nah, manusiawi. ya, kayak manusiawi gitu. semua gitu. Daripada kita nggak berkarya di saat pandemi gitu, ibaratnya ya siapa tahu ada ladang di situ gitu kan. Iya kayak gitu. Oke mungkin apa namanya terakhir nih, maksudnya dari pertanyaan dari gue gitu. Oke. Ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda gini, khususnya nih di daerah Desa Bojonegga nih, gimana sih maksudnya untuk mencapai sebuah tujuan atau kita untuk lebih berkaya itu pesan-pesannya seperti apa sih Pak? Gitu. Gua sih pesan-pesannya buat semua ya, Iya. terutama orang-orang Desa Bojonegga dan semuanya anak muda, mulai aja lah, berkaryalah, jangan jadi pemuda yang melakukan hal-hal negatif gitu kan. Selama kita masih bisa melakukan hal baik, kita lakukan aja. Kalian bisa nyanyi, kalian bisa bikin konten lucu-lucu bikin. Jadi nongkrong dan kalian di rumah tuh ada manfaatnya buat orang lain dan buat kalian sendiri. Karena kalau kita nggak bisa kreatif, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain di kemudian hari gitu. Nggak bakal bisa maju lah ibaratnya gitu ya. Iya, hidup kita cuma monoton, balik tidur, main game, balik kerja, main game lagi, tidur lagi, kayak gitu. Monoton banget. Nah, iya. Ya apa namanya? Itu sih maksudnya sedikit pesan-pesan dari Han Jordan gitu ya, maksudnya mulailah berkarya gitu. Sekecil apapun itu merupakan sebuah proses gitu. Sampai nanti hasilnya kita dapatin sendiri kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini bersama Bina Remaja Official dan juga Han Jordan. Tetap bantu support, like, komen, dan subscribe channel dari Bina Remaja dan YouTube channel Han Jordan. YouTube channel Han Jordan. nanti bakal kita cantumin di link deskripsi teman-teman. Oke, salam kompak, salam Bina Remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.